Kok udah di sini? Oh iya, hari ini gue ya. Oke, kalau gitu get ready with me. Let's go. Hari ini gue mau latihan seperti biasa, rutinitas seperti biasa. Cuman hal yang pertama gue lakuin mandi dulu ya. Oke, gue udah selesai mandi. Sekarang gue siap-siap buat berangkat latihan. Tapi sebelumnya pasti gue masukin sepatu, perlengkapan, berlatihan, sama sarapan. Nah, gak banyak sih. Karena tim kan udah provide kita kayak baju latihan, terus handuk, terus habis itu kayak aqua, itu udah pada di lapangan semua. Jadi cuma bawa diri, bawa sepatu. Oh ini paling penting, deker, karena untuk menunjang lutut pasca operasi. Kayak biasanya abis ini gue pasti sarapan ya, karena hari ini kan latihannya lumayan ya intensitasnya. Jadi kalau misalnya nggak sarapan kayak apa ya, badan agak lemes aja. Cuman ya paling penting lah sarapan. Sekamar sama siapa? Sama rookie-nya KBS, Yordan Ezra. Nah, fun fact nih buat Yordan. Kalau kalian bisa lihat ya, lihat dia tuh punya kebiasaan ya yang dibilang bagus ya, rapi banget anaknya. Cuman ini kayaknya menurut gue dia terlalu kerapian ya, lihat deh, ini dia udah rapi. Semua tuh harus tertata rapi, harus presisi, nggak boleh ada yang berantakan. Nih perbedaannya ya, lihat. Ini kasur gue, gimana tuh, ini kasur Yordan. Terus kayak barang-barangnya nih, lihat sini. Barang-barangnya Yordan nih, lihat rapi banget nih. Ini semua tuh sama dia di yang rapihin. Even ke kamar mandi ya. Coba gue nih, lihat deh. Ini semua Yordan nih. Dia juga harus ngadep ke kanan nih semuanya nih, lihat tuh. Ini Yordan semua yang rapi-rapihin. Gak tahu kenapa kalau misalnya berantakan, mungkin dia agak sedikit apa ya, gelisah kali ya kalau misalnya dia berantakan ya. Katanya sih, ditanya sih dari kecil sih udah kebiasaan kayak gitu. Apa yang bisa dibilang itu OCD atau apa ya? Mungkin ya OCD kali ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, itu hal positif yang dia punya. Jadi pertahankan Yordan. Positif juga buat Ferdi? Positif banget buat Ferdi. Ya, terbantu ya? Sangat terbantu banget. Karena gue jujur banget, gue biasanya anaknya berantakan banget. Terus sama Yordan tuh dirapi-rapihin. Nah ini kayak sarung gue, terus baju-baju. Gue tuh biasa kalau misalnya pakai langsung taruh. Sama Yordan dirapihin. Tapi bukan karena begitu gue memanfaatkan ya, cuman ya terima kasih aja buat Yordan deh. Oke, guys, gue mau sarapan dulu ya. Ikutin terus aja. Tiap pagi sarapannya sih nasi kuning sama apa ya? Selalu nasi kuning sih. Kayak kenapa ya? Karena nasi kuning tuh yang paling ringan aja sih buat di perut, masih pagi-pagi kan soalnya kan. Karena nggak sempet buat nyiapin kayak bikin telur atau apa. Itu kayaknya karena jamnya juga mepet ya. Kan latihannya pagi terus. Jadi ini udah paling mending deh diterima sama perut ya, nasi kuning nih. Karena nggak berat-berat banget. Nah itu sih biasa. Gue nggak pernah skip sih kalau sarapan ya, karena kerasa banget sih di gue berasa banget. Kalau misalnya gue nggak sarapan pasti lagi latihan kayak lemes aja sih gitu. Nah makanya gue pasti selalu sarapan dan pasti bangun lebih awal untuk sarapan. Ya ini biasa gue OTW jam segini bareng Indra sama Pak M kita, Taufik Ramadan. Kita bengin Fer, terima kasih. Numpang dulu ya Fer. Sama Indra. Iya, kita biasa tuh kalau OTW tuh naik mobilnya Taufik ini. Jadi makasih banget buat Taufik. Makasih. Sama-sama. Makasih Indra. Cuman kalian tahu nggak sih, Taufik ini tuh dulu rival gue dari zaman SMP loh, tau nggak sih? O2SN. Pertama kali O2SN deh Pik ya? 2007 ke 2008. Gue udah ketemu sama Opik. Gue wakilin Banten, dia wakilin DKI Jakarta. Ya memang sih pada saat itu gue kalah ya. Gimana Bapak? Kalau rival sih dia kalah, tapi kalau teammate kita menang bareng. Ya, jadi dari pertama kita ketemunya di O2SN, habis itu kita ketemu lagi ke Jurnas 16.
lagi-lagi DKI lawan Banten. Ya, Banten lagi-lagi dibantai. Cuma bukan Opik ya yang skor paling banyak ya. Nggak apa sih. Enggak. Dia waktu itu top skornya dia pada saat itu ya. Pada saat itu. Bisa ketemu lagi di mana Pik ya? Prapon ya? Oh iya, habis itu kita di zaman kuliah kita juga ketemu. Kebetulan jadi teammate ya kan. Di tahun berapa kuliah? Tahun 2013 sih. Nah, cuman Opik tuh baru masuk iya benar Opik 2013 masuk. Enggak 2014 dia tuh sempat kuliah di tempat lain dulu. Baru ke UPH waktu itu bareng-bareng. Ya Kenapa udah. pindah ke UPH demi Ferdi? Iyalah, kasihan nggak pernah menang dari dulu sama gua mau Fer, ayo kita menang sekali-sekali. Ya tapi memang pada saat itu langsung menang sih. Tapi nggak tahu lupa gue. Lo udah main belum sih Pik pas lagi menang? Main dong. Di mana ya? Oh ya Surabaya ya. Iya, Surabaya. Gue juga kebetulan sekamar sama Opik dulu selama 3 tahun. Ya, Ferdi sih orangnya profesional ya. Dia ya jadi temen bisa. Terus di kantoran kalau dia player, saya manajernya dia juga bisa. Ya alhamdulillah lah. Jadi berapa belas tahun jatuh bangun sama Ferdi, cuma saat ini dia menunjukkan respon yang positif. Intinya dia sangat profesional lah. Ya semoga kita di Pro ini bisa achieve targetnya sama-sama. Amin. Terima kasih Pak Memen. Nah kalau Ferdi itu ada bestinya yang selalu kemana-mana berdua. Iya. Tadinya udah sama Macim, cuma Macim udah nggak sama kita lagi sekarang. Besti, gimana tentang Ferdi? Tentang Ferdi. Wah nggak ada nih lama. Berarti tandanya nggak ada apa-apa ya Andre? Ya Oh, dia gimana? good person. Good person. Good person. Ya good person. Oke, apalagi bang? Apalagi Bang? Good apa? Ya kalau dijailin nggak pernah marah, cuman bete aja. Bete-nya lama tapi Mana pernah lama? enggak. Dia baik. Di luar ya? Di Di luar. luar lapangan. Kalau di lapangan, Di dalam lapangan? sifatnya sering masuk. Udah bisa ikut UFC Ferdi. Oh ya nanti aku sisipin videonya yang dulu ya. Boleh, ya. Oh iya. Gimana Itu sama Indra? itu namanya kita apa ya, love language kita seperti itu ya Indra ya. Love language. Physical attack ya? Physical attack memang. Physical distancing. Indra apa pas lagi mukul malasannya kayak ih apaan orang nggak kena. Ada jelas-jelas nanti videonya kalian nonton aja deh. Ferdi, Ya, kamu udah berapa tahun ini di Solo? hampir 2 tahun di Solo. Hampir 2 tahun, 3 dong. Ketiga dong. Masuk Ini- ketiga. Iya, ini masuk ketiga. Lumayan. Nah, top 5 restoran, kafe atau apapun di Solo versi Ferdi. Yang pertama nih, Suwargi. Wih, Suwargi itu the best. Kalau makanan tuh ini, Mbak Nana sih, the best. Mbak Nana itu apa? Mbak Nana tuh ayam goreng kampung. Itu tuh, kalau makan situ tuh gue sama Opik bisa 5 lah ayamnya minimal. 5. 5. Terus 3 kali. Lebay lu. Oh 5, 3 gua. 5 waktu itu. Karena kan lagi lapar. Oke. Indra juga diajakin? Indra nggak belum temenan, pada saat itu kita masih musuhan. Oh, Jadi kan gitu. dia dulu kan beda tim. Oh iya benar ya. Baru gabung aja di sini. Iya. Saffron. Nah, itu jawaban yang kalian tunggu-tunggu kan, saffron. Emang ada apa? dengan Sama saffron? siapa nih? Saffron. Yang ayam goreng itu yang depan pom bensin, Kartini, ayam goreng Kartini. Yang kelima, Loske kali ya, karena culture banget, culture. Nah, ini temen gue nih biasa kalau ke Loske. Loske. Loske ya? Loske. Culture banget ya? Culture banget. Anak betul. Solo ya. Ya, verified lah itu kalau anak Solo. Sebagai orang Solo ya. Ya, sebagai orang Solo verified sih. Oke, sekarang udah nyampe di tempat latihan. Sekarang prepare. Belum latihan ya, biasa. Taker ini penting banget ini. Terus juga ya pakai sepatu nih, pemain sepatu favorit gue sih, karena nyaman banget. Karena kenyamanan itu nomor 1 ya, guys. Kalau nggak nyaman untuk apa? Ya
biasanya sebelum latihan kita mulai dengan prehab dulu ya, prehab biar menunjang performa kita sampai nanti di lapangan. Coba komen dulu ini apa nih? Ini salah satu metode metode pemanasan yang bukan cuman panas di otot tapi panas juga di otak ya. Oh ini Yordan. Kalian kalau belum tahu Yordan yang mana tadi teman rumah lagi. Teman sekamar gua ini. Oh ini. Yang satu tadi kan begini-begini. Yang satu begini-begini. Dah, bagus. Sambil ngelamun ya kan. Nggak ngerti tuh ngelamun apaan tuh. Terus ada juga Moses. Ada juga Bram. Biasa Moses sama Bram kalau misalnya sebelum latihan dia bakal ada syuting dulu gitu. Mungkin setiap orang kan beda-beda ya cara pemanasannya ya. Nah, mungkin ini cara mereka berdua seperti ini. Ada juga dong, kayak bagus tuh lihat. Wow, itu ada tuh setiap orang tuh beda pemanasannya. Itu pemanasannya dia mungkin seperti itu. Jadi kan kayak badan jadi ready tuh mungkin ya. Ini ada beberapa part yang memang harus dibantu sama visi kita ya. Kalau sketching kayak begini contohnya nih, bagian-bagian kayak gini. Ya, ini harus dibantu. Ini dibantu sama Dr. Rio ya. Kebetulan Dr. Rio ini salah satu visio andal yang ada di KBS ya. Dia yang mensupport ya pemain-pemain kalau misalnya lagi ada masalah, lagi ada cedera atau lagi ada apa ya, maintenance lah. Nah, ini sama dia. Oh, kalian juga kalau misalnya ini lihat ada in my life with Rio sih juga banyak ya. Kegiatan-kegiatannya salah satunya mancing. Nggak tahu mancing apa, mancing hiu kali ya. Sekarang kehidupannya dia sekarang mancing, lebih ke mancing dia. Mancing mania. Mancing is my life. Oke. Mancing emosi, kadang-kadang mancing emosi juga sih, mancing emosi kadang-kadang. Belum ke main praktisnya. Nanti coba lihat aja gimana latihannya. Ya, game pertama kita bisa menang. Habis ini ada game kedua, game ketiga. Semoga konsisten ya. Semoga konsisten. Kita down by 5 nih. Lu jangan panik, jangan malah panik. Kalau misalnya nanti lu di-press sama si Wenas, nanti panggil gua atau Moses, passing aja dulu. Jangan mau diginiin. Mau dulu. Sesi 1 selesai guys. Hari ini. Salam Solo Satria. Lumayan capek hari ini. Ya, latihan sesi 1 di hari ini udah selesai ya. Lumayan sih tadi intens banget latihannya ya.
kita up and down berapa kali, terus juga main, ya lumayan menguras tenaga lah. Ya nasi kuning yang tadi dimakan pagi-pagi udah habis lah ya di perutnya. Saatnya kita makan siang, saatnya kita isi lagi buat persiapan di sesi kedua hari ini. Ikutin terus kelanjutannya. Solo panas banget. Lebih baik Solo tuh hujan lah, nggak apa-apa deh. Tiap hari hujan nggak apa-apa Solo. Halo. Bye-bye. Balapan. Harus kocak juga ya anjir. Suka lagu ini. Apa? Nih, Sweet Disposition. Sweet Disposition. Sweet Depression. Itu Temper Trap. Apa lagi? Fun fact, ini orangnya, vokalisnya orang Indonesia loh. Beneran. Ini grup Siapa? dari Siapa vokalisnya Australia. Gak tau gue namanya siapa, tapi katanya orang Manado. Madura? Manado cuy. Sampai juga di kamar. Jadi kita inilah ya, makan siang dulu buat isi tenaga. Habis itu kita siap-siap ya, istirahat lah 20 menit buat lanjut ke sesi 2-nya di gym. Nih gue siap-siap dulu mau makan siang dulu, oke? Ya sekarang gue lagi makan siang ya, menunya sederhana ya, makanan rumahan tapi bergizi. Sambil nunggu nanti sesi kedua, ya gue makan siang, gue istirahat, abis itu rebah-rebahan, baru deh berangkat. Sebenarnya juga sebagai atlet, salah satu tantangan terbesarnya kan ya cedera ya. Jujur sih pada saat itu kayak sedih, pupus lah harapan lah, kayak masih mikir masih bisa nggak ya untuk balik lagi ke performa awal. Ya cuman pada saat itu teman-teman, keluarga kayak nguatin sih untungnya, kayak harus bertahan lah, kayak bisa tuh menghadapi ini semua kan. Akhirnya 2024 akhir gue operasi, rehabnya kayak selama nggak 8 bulan, yang target awalnya cuma 6 bulan tapi molor ke 8 bulan karena 1-2 hal lah ya. Ternyata tuh ada satu masalah, ototnya nggak mau berkembang, nggak tahu dari apanya. Akhirnya gue sempat balik lagi ke tempat operasi gue di Filipina. Habis itu ketemu dokternya lagi. Habis itu dokternya bilang kayak, ini ya ada beberapa program yang dibikin lah sama dokternya. Akhirnya gue sempat terapi dulu di Filipina sekitar 2 mingguan dan alhamdulillah akhirnya kayak ketahuan masalahnya di mana. Akhirnya gue ngikutin terus programnya. Ya sampai sekarang gue bisa comeback di lapangan. Ya terus harapan gue sih untuk season ini ya gue bisa ngebantu tim dari apa yang gue punya, dari apa yang udah gue persiapin. Apapun itu akan gue bantu untuk visi dan misinya Ksatria Bangawan Solo ini, yaitu juara. Hobi ya untuk ngisi waktu luang biasanya gue sih pergi sama teman-teman, tapi juga kalau misalnya di kamar gue ngerakit Lego sih, karena kan gue suka banget nih nonton F1, gue ngikutin F1 dari filmnya terus sampai kayak liganya yang sekarang lagi berlangsung ya kan. Terus adalah Lego kayak Legonya F1, lumayan sekali ngerakit itu bisa makan waktu 4 hari 5 hari ya. Buat ngisi waktu luang sih itu bener-bener ngebantu banget sih, karena kan setelah selesai latihan weekdays itu salah satu cara buat gua untuk ngisi waktu luangnya sih, biar gak bosan aja. Walaupun sakit ya tangannya ngerakit kecil-kecil gitu, tapi nggak apa-apa, fun banget sih itu. Karena F1 karena gue suka banget. Jadi dari kecil tuh gue memang udah ngikutin lah, dari zaman Michael Schumacher, dari zamannya Kimi Räikkönen, nah itu tuh gue udah ngikutin. Terus sampai sekarang, sampai ada dokumentasinya di Netflix, wah itu makin suka lagi gue. Jadinya F1 sih, memilih lebih F1. Oke, tadi udah ngikutin gue makan siang, terus cerita-cerita sedikit, terus habis itu barusan gue juga habis mandi. Ya saatnya sekarang gue power nap untuk persiapan gym. Jadi oke. Siang ini perjalanan menuju gym. Sore ini bro. Sore ya? Ini bukannya siang jam? Siang maksudnya. Ya siang ini kita perjalanan ke gym bareng anak-anak lainnya. Sama Pak Dokter. Pak Dokter tugasnya untuk jagain kita nanti, mengawasi. Kalau ada apa? Kalau ada yang kurang-kurang. Kurang apanya? Kurang repetisi atau kurang? Repetisinya, kurang alignment-nya kurang bagus.
ya kan? Kita koreksi biar hasilnya maksimal. What's up, man? How's your vlog today, man? Berdoa dulu. Solo. Menu gym hari ini menu gym atau menu gyukaku ini kok baik bener ya? Ini sih menu gyukaku masih enak ya. Bantuin Nuka ngedorong, siapa kegeser. Selesai latihan, mari berdoa dimulai. Amin. Stretching ya. Solo. Satria. Oke, sesi 2 udah selesai. Lumayan lah hari ini. Udah nguras 662 kalori. Ya. Oke. Baru ya? Lumayan banget. Ya, tadi kalian udah lihat kan sesi kedua latihan sama KBS. Ya lumayan lah ya, tadi sekitar 2 jam kita latihan. Lumayan juga sih, ini intensitasnya juga lagi berat-beratnya ya, karena kan untuk persiapan season depan ya. Ya lumayan lah, hari ini udah ngebakar 682 kalori. Terus ini gue ngelanjutin recovery, itu berendam di otak. Tujuannya untuk apa ya, recovery otot-otot yang capek lah ya. Nah, terus juga Indra. Oke. Ya paling itu aja sih kegiatan gua selama dari pagi sampai sore. Thank you juga kalian udah nonton dari awal gua bangun sampai sekarang selesai latihan. Nah, kalian mau request siapa nih berikutnya nih? Komen yang banyak ya, komen. Gua Verdi, cabut dulu ya.